Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita masuk pada pertemuan ke-10 mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang membahas tentang struktur politik. Jadi, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tema yang sama, yaitu struktur politik dengan model pembelajaran kolaboratif. Jadi, teman-teman sudah mengidentifikasi sejak awal beberapa struktur beberapa lembaga-lembaga yang masuk ke struktur politik. Dan untuk mengidentifikasi itu, saya kira teman-teman harus mencari, memahami dulu masing-masing apa itu suprastruktur, apa itu infrastruktur, apa itu lembaga eksekutif, yudikatif, dan lain-lain. Sehingga mata kuliah ini kita mulai, pertemuan ini kita mulai tentu saja tidak dari nol, tetapi dari pemahaman teman-teman sekalian. Hanya saja memang pada pertemuan sebelumnya, kita bisa melihat masih ada banyak hal yang kurang dan memang perlu diluruskan. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas mata kuliah, kita membahas tema struktur politik itu untuk memperjelas, untuk mengklarifikasi, dan untuk mendalami masing-masing struktur politik. Di struktur mata kuliah kita, pertemuan kali ini, agenda yang pertama tentu saja adalah review pembelajaran sebelumnya seperti apa, materi yang sudah kita bahas, lalu mengingatkan kembali tujuan pembelajaran, dan kita akan masuk ke struktur suprastruktur politik, dan terakhir infrastruktur politik. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa yang namanya struktur politik itu berarti susunan kekuasaan dalam negara. Jadi dalam negara itu ada susunan kekuasaan yang kita bisa analogikan sebagai unsur-unsur dari sistem yang lain. Kalau dalam sistem pencernaan itu ada banyak unsur, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus, dan seterusnya. Nah, dalam struktur politik kita punya uh, susunan-susunan juga. Kita punya hubungan-hubungan antar masing-masing bagian-bagian. Nah, bagian-bagian itulah yang kita anggap sebagai struktur politik yang terdiri dari suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Teman-teman di pertemuan selanjutnya itu sudah mengidentifikasi 18 nama lembaga yang dikategorikan mana yang masuk suprastruktur dan yang mana yang masuk infrastruktur, bahkan sampai ke detail yang mana yang merupakan kelompok kepentingan, mana yang merupakan kelompok penekan, dan lain-lain. Nah, sekali lagi mengingatkan bahwa dua pertemuan kita, tujuan pembelajarannya adalah supaya teman-teman sekalian mampu menjelaskan suprastruktur dan infrastruktur politik. Konteks ini penting karena sebagai calon administrator, calon analis kebijakan, calon pelaksana kebijakan, teman-teman akan selalu berhubungan dengan dua hal ini. Ketika Anda berada dalam struktur pemerintahan, dalam hal ini menjadi bagian dari pemerintahan, maka Anda harus memahami logika hubungan, logika kewenangan, memahami kekuasaan dari masing-masing suprastruktur dan infrastruktur ini untuk kemudian mengambil posisi yang tepat dalam proses politik. Nah, suprastruktur politik itu sendiri, menurut Rahania dan Efrisa dalam buku yang ditulis pada tahun 2017, berkenaan dengan suatu kehidupan politik pemerintahan yang bersangkut paut dengan lembaga-lembaga negara yang ada, dengan fungsi lembaga-lembaga negara tersebut, dengan wewenang lembaga-lembaga tersebut, serta hubungan antar lembaga-lembaga lainnya. Jadi pada intinya, suprastruktur politik itu adalah lembaga-lembaga negara itu sendiri, beserta dengan fungsi dan wewenangnya, dan hubungan-hubungan antar lembaga-lembaga negara tersebut. Jadi kalau minggu lalu di evaluasi pembelajaran kita sudah tekankan bahwa semua lembaga negara, semua lembaga pemerintah itu masuk dalam suprastruktur politik. Ini ditegaskan kembali dalam definisi yang dijelaskan oleh Rohania dan Efrisa. Kalau dalam suprastruktur politik, kita mengenal konsep trias politika. Jadi ada tiga lembaga negara yang dibagi, tiga cabang kekuasaan yang dulunya itu bersatu pada zaman kerajaan, itu dibagi tiga. Nah, dalam konsep pembagian itu kita mengenal dua konsep dalam kajian tentang trias politika. Ada pemisahan kekuasaan atau separation of power, atau ada juga pembagian kekuasaan, yaitu division of power. Nah, dalam pembagian eh, pemisahan kekuasaan, jadi konsep awal trias politika memang harus dipisah masing-masing. Tidak boleh ada suatu lembaga yang memegang tiga kekuasaan itu. Dia yang berkuasa untuk membuat peraturan, dia yang berkuasa untuk mengeksekusi peraturan, atau dia juga yang berkuasa untuk melakukan peradilan. Nah, pembagian kekuasaan itu dilakukan, pemisahan itu supaya tidak terjadi penumpukan kekuasaan. Nah, dalam konteks Indonesia, kita menggunakan pembagian kekuasaan, bukan pemisahan.
Yang membedakan antara pemisahan dan pembagian adalah di pemisahan betul-betul dipisah, jadi tidak saling, satu lembaga tidak menjalankan fungsi lembaga lainnya, sementara di division of power, kekuasaan itu dibagi saja, jadi tidak dipisahkan. Satu lembaga boleh atau bisa saja mengerjakan atau menjalankan fungsi dari lembaga lainnya. Misalnya lembaga eksekutif ya dalam batas-batas kewenangan tertentu juga diberikan kewenangan untuk menyusun atau membuat kebijakan tertentu. Nah, yang kita kenal secara umum adalah konsep trias politika yang terdiri dari eksekutif, terdiri dari legislatif, dan terdiri dari yudikatif. Dalam kajian-kajian terkini itu sebetulnya sudah banyak berkembang. Jadi dikenal konsep state auxiliary body, ada lembaga eksaminatif dan ada lembaga yang sifatnya konsultatif. State auxiliary body ini, jadi kita mungkin mengenalnya dengan istilah lembaga independen. Jadi lembaga di luar tiga kewenangan tersebut, atau juga bisa jadi lembaga yang menjalankan sekaligus beberapa kewenangan. Dia menjalankan eksekusi sekaligus juga legislasi misalnya. Contoh state auxiliary body saya kira ada banyak ya. Ada komisi Komnas HAM, dulu ada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dipindahkan kembali menjadi cabang kekuasaan eksekutif. Nah, ada namanya lembaga eksaminatif, fungsinya fungsi pemeriksaan. Kita ada BPKP, ada BPK maaf ya, ada terutama Badan Pemeriksa Keuangan yang sifatnya independen, fungsi khususnya dalam hal pemeriksaan. Ada lembaga konsultatif, kita mengenal lembaga seperti Badan atau lembaga pertimbangan presiden, Dewan Pertimbangan Presiden begitu ya. Nah, dalam perkuliahan kita, meskipun sudah berkembang konsepsi ini, baik state auxiliary body yang banyak itu eksaminatif maupun konsultatif, ada juga yang memasukkan lembaga-lembaga tersebut sebagai cabang kekuasaan eksekutif. Jadi memang dalam banyak pembahasan konsep trias politika ini meskipun sudah berkembang tetap saja masih digunakan sebagai rujukan ya. Nah, kita coba lihat suprastruktur politik yang merupakan pembagian atau pemisahan dari tiga cabang kekuasaan itu. Yang pertama ada eksekutif, yang kedua ada legislatif, dan yang ketiga ada yudikatif. Eksekutif, fungsi atau wewenang utamanya tentu saja adalah rule application, jadi melaksanakan kebijakan atau bahasa lainnya melaksanakan kebijakan. Untuk legislatif, fungsi utama atau kewenangan utamanya adalah rule making atau pembuatan kebijakan atau keputusan. Sementara yudikatif, tugas utamanya adalah rule adjudication. Jadi ini banyak yang menyalahartikan lembaga yudikatif, banyak yang menganggap lembaga yudikatif itu lembaga pengawasan, padahal peran penting dari yudikatif adalah lembaga peradilan sebetulnya. Nah, yang mana itu lembaga eksekutif? Sederhananya adalah presiden dan para pembantu-pembantu presiden. Presiden, wakil presiden, menteri, kementerian, lembaga LPNK itu lembaga pemerintah non kementerian. Jadi semua badan di situ, semua kantor, semua apa organisasi-organisasi pemerintah itu masuk di ada yang masuk di lembaga non kementerian dan ada lembaga non struktural. Termasuk di dalamnya ada pemerintah daerah, termasuk badan usaha milik negara dan termasuk badan usaha milik daerah. Jadi lembaga eksekutif itu pada intinya yang mengerjakan atau melaksanakan kebijakan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah lembaga legislatif. Jadi lembaga legislatif peran paling penting adalah membuat peraturan. Di Indonesia kita punya kurang lebih 4 lembaga legislatif. Ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ada DPR, di sini maaf ya, ternyata DPD-nya double, harusnya DPR, dan ada DPRD termasuk dengan semua kelengkapannya masing-masing seperti Komisi 1 DPR misalnya, Komisi 2 DPR, dan seterusnya. Termasuk Mahkamah Kehormatan, termasuk badan-badan yang dalam DPR, ada Badan Pemusyawaratan, ada Badan Anggaran, itu semua masih masuk legislatif yang kita kenal dengan istilah alat kelengkapan dewan. DPRD juga demikian, di DPRD juga ada komisi-komisi, ada mahkamah itu, dan ada badan-badan itu. Nah, yang ketiga
Ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif, saya tekankan lagi, bukan fungsinya bukan pengawasan. Jadi ada banyak yang menyebut itu mengawasi jalannya pemerintahan. Padahal yang paling penting fungsi yudikatif itu adalah menjalankan kekuasaan peradilan. Jadi yang memutus ketika misalnya ada sengketa, ketika ada pelanggaran yang memutus bahwa seseorang itu bersalah, seseorang itu lebih berhak terhadap sesuatu, peraturan itu salah atau tidak, yang melakukan fungsi itu terutama adalah lembaga yudikatif. Kalau di Indonesia ada tiga, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial, dan ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini yang banyak sekali turunannya. Ada peradilan umum seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara, dan beberapa peradilan-peradilan lain begitu ya. Jadi yudikatif fungsi utamanya adalah peradilan. Nah, selanjutnya kita masuk ke infrastruktur politik. Jadi infrastruktur politik itu berkenaan dengan suasana kehidupan rakyat, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan pengelompokan warga negara dan anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasa disebut kekuasaan sosial politik dalam masyarakat. Jadi ada yang menyebut infrastruktur politik ini sebagai politiknya masyarakat, politik atau lembaga atau kelompok di mana masyarakat itu bisa menyalurkan aktivitas politiknya, terutama berkaitan dengan pemberian masukan kepada pemerintah. Nah, dalam literatur di minggu sebelumnya kita membahas 4, tetapi dalam pertemuan ini kita bisa membahas ada 5 infrastruktur politik. Yang pertama ada partai politik, kedua media massa, ketiga kelompok kepentingan, keempat kelompok penekan, dan yang kelima tokoh politik. Nah, tokoh politik ini yang kita tidak bahas sebelumnya karena kita fokus pada kelompok-kelompok pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang pertama partai politik. Saya kira kalau partai politik teman-teman bisa mengidentifikasi dengan mudah ya. Dari segi konsep partai politik itu saya sederhanakan ya menjadi organisasi ideologis yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan. Jadi dua ciri partai politik itu, yang pertama ada ideologi yang dibangun, dan yang kedua tujuannya orang berpartai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan, entah itu merebut atau kemungkinan mempertahankan kekuasaan. Dengan kekuasaan itu mereka menjalankan ideologinya melalui instrumen-instrumen kebijakan. Contohnya saya kira tidak perlu saya sebutkan karena teman-teman sekalian sudah bisa mengidentifikasi dengan jelas banyak sekali jenis-jenis partai politik. Yang kedua, media massa. Jadi media massa secara sederhana saya sebutkan sebagai kelompok atau organisasi yang menyebarluaskan informasi dalam skala luas. Jadi media massa organisasi yang secara struktur peran mereka memang menyebarluaskan informasi. Mereka mengumpulkan informasi lalu menyebarluaskan informasi ke publik gitu ya. Dalam negara demokrasi salah satu pilar demokrasi yang lain adalah media massa karena media massa ini yang bisa memberikan atau menginformasikan kepada masyarakat, menjamin transparansi, menjamin masyarakat terinformasi, teredukasi begitu ya. Contoh media massa juga saya kira teman-teman sudah bisa mengidentifikasi dengan baik di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin yang perlu ditegaskan, dijelaskan adalah kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Kelompok kepentingan saya menggarisbawahi ya, kelompok kepentingan itu adalah kelompok di mana dalam hal politik mereka memperjuangkan kepentingan anggota mereka dalam jangka panjang. Jadi mereka memperjuangkan kelompok-kelompok mereka dalam jangka panjang. Kelompok kepentingan ini biasanya terbentuk berdasarkan latar belakang yang sama. Misalnya para pekerja berhimpun dalam kelompok pekerja, serikat pekerja. Para petani berkumpul dalam kelompok tani misalnya. Para pegawai bahkan itu berkumpul dalam kelompok PGRI misalnya, Persatuan Guru, atau Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Yang mereka perjuangkan adalah kepentingan-kepentingan anggota yang tergabung dalam organisasinya. Dan itu yang membedakan dengan kelompok penekan. Kelompok penekan yang mereka perjuangkan biasanya tidak terkait secara langsung dengan kepentingan anggota kelompoknya,
Jadi yang mereka perjuangkan adalah kepentingan umum dan biasanya dalam jangka pendek, pendek. Kelompok penekan bisa jadi terdiri, bisa saja terbentuk dari banyak kelompok kepentingan. Atau dalam banyak kasus, kelompok penekan juga bisa berubah menjadi kelompok kepentingan juga bisa berubah menjadi kelompok penekan dalam keadaan tertentu. Dalam banyak literatur juga disebutkan yang membedakan antara kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Kelompok kepentingan itu lebih soft lah dalam memperjuangkan kepentingan mereka melalui jalur diplomasi, jalur lobby. Sementara kelompok penekan memang sesuai dengan namanya mereka menggunakan instrumen penekan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. Yang ketiga ada tokoh politik. Jadi tokoh politik itu tentu saja adalah orang yang mempunyai sumber daya untuk mempengaruhi kebijakan. Saya menyebut sumber daya karena ada banyak macam ya. Boleh karena hartanya, boleh karena kekuasaannya, boleh karena dia mantan pejabat, boleh karena dia tokoh terkenal misalnya. Sepanjang mereka menggunakan sumber daya itu untuk mempengaruhi kebijakan, maka boleh dikategorikan sebagai infrastruktur politik. Nah, kalau kita lihat masing-masing infrastruktur ini, mereka masing-masing punya cenderungan punya kekuasaan yang berbeda-beda. Partai politik mereka bisa mempengaruhi kekuasaan melalui wakil-wakil mereka di DPR. Kalau teman-teman ikuti perkembangan politik terbaru, misalnya pada saat Pak Mahfud dipanggil di DPR, di situ salah satu anggota DPR dengan jujur menyampaikan bahwa harusnya jika ingin memperjuangkan sebuah kebijakan, maka lobby itu sebaiknya dilakukan oleh pimpinan partai karena uh, mereka menurut informasi tersebut hanya mengikuti perintah dari pimpinan partainya. Jadi kita bisa lihat betapa besar kekuatan partai politik di situ. Sementara media massa karena mereka punya jaring informasi yang luas, maka mereka punya kekuasaan yang sifatnya informatif atau mungkin kita kenal dengan expert power. Untuk kelompok kepentingan, mereka bisa bermacam-macam ya. Kalau kelompok kepentingan, kelompok pengusaha misalnya ya mereka punya kekuasaan reward power barangkali boleh juga referent power, ada juga yang punya informatif power. Jadi tergantung karakteristik anggota yang melekat pada dirinya. Sementara untuk kelompok penekan, salah satu instrumen yang mereka bisa gunakan untuk menekan terutama adalah kekuasaan yang sifatnya uh, koersif koersif power. Jadi kalau misalnya salah satu instrumen yang mereka pakai adalah demonstrasi. Jadi kalau orang berdemo, salah satu yang mereka kedepankan adalah mereka mau datang memaksa dengan dalam jumlah banyak begitu ya. Jadi begitu cara mereka memaksa. Sementara tadi tokoh politik tergantung sumber daya yang mereka miliki. Khusus untuk suprastruktur politik tadi jenis kekuasaannya jelas ya. Teman-teman bisa memahami bahwa mereka berkuasa karena secara legal mereka diakui secara sah untuk menjalankan kewajiban tersebut. Jadi lebih pada legitimatif power begitu ya. Nah, dari pembahasan itu saya coba melihat kembali kategorisasi organisasi yang kita bahas sebelumnya. Di sini ada beberapa warna ya. Untuk warna merah itu adalah lembaga eksekutif. Jadi Presiden, Polri, Menpan RB, lembaga administrasi negara, BKN dan BKD provinsi itu semua adalah lembaga eksekutif karena mereka adalah presiden lembaga non kementerian, lembaga non struktural termasuk BUMN dan terakhir adalah pemerintah daerah begitu ya. Untuk legislatif ada MPR dan Komisi 2 DPR serta DPD. Untuk lembaga yudikatif ada Komisi Yudisial dan ada Peradilan Tinggi. Partai saya kira teman-teman tahu betul ya, Nasdem dan Perindo itu partai. Untuk kelompok kepentingan Tanoto Foundation dan Korpri itu masuk kelompok kepentingan karena mereka termasuk organisasi Tanoto organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Korpri memperjuangkan kepentingan para pegawai Republik Indonesia terutama pegawai negeri. Terus kelompok penekan ya cirinya tadi terutama karena mereka memperjuangkan kepentingan kelompok di luar kelompok mereka ya. Organisasi-organisasi mahasiswa rata-rata masuk kelompok penekan karena alasan itu. Karena rata-rata mahasiswa itu tidak memperjuangkan kepentingan mahasiswa tetapi kepentingan masyarakat begitu ya. Makanya masuk kelompok kepentingan. Kalau media saya kira teman-teman sudah sangat jelas kalau media ya, ada Metro TV dan Indosiar. Kategori organisasi lain saya kira teman-teman bisa lihat di sini. Ada Rektor Institut dan
PGRI untuk kelompok kepentingan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk kelompok penekan, sementara partai jelas, media juga jelas. Untuk eksekutif di sini agak rawan memang posisi Polri, Kepolisian Republik Indonesia, karena uh, mungkin teman-teman menganggap dia masuk dalam sistem hukum sehingga secara otomatis masuk di yudikatif, padahal Polri itu adalah cabang kekuasaan eksekutif. Badan riset juga masuk kekuasaan eksekutif, BAN-PT juga masuk ke eksekutif, gitu ya. Nah, selanjutnya saya kira sama dengan yang lain, semua lembaga pemerintah kita masukkan dalam kelompok eh, lembaga eksekutif, sementara organisasi kemasyarakatan terbagi-bagi gitu ya. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Eh, Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.